Mari jemaat kita sama-sama nyanyikan. Kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Satu lagi berdoa dengan pujian pada Tuhan. kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, benar Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan kepada Engkau Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang layak menerima segala pujian dan hormat kami. Terima kasih Yesus untuk penggeber Tuhan yang malam hari ini boleh ada di tempat ini Tuhan, di tempat Dr. Tia Tuhan, dengan PBN Tuhan. Kami percaya Tuhan kau memberkati setiap kami yang hadir Tuhan, maupun yang tidak hadir pada saat ini. Kami percaya berkat bersama kau berikan kepada mereka Bapa. Terima kasih Yesus, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami mau Tuhan berdiam dan menjadikan firman ini sebagai suara dari Engkau Bapa, dan kami bukan menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami boleh menjadi praktik firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Yang mau diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk koordinator kita yang sudah datang, Ibu dan Pak Wid. Hari ini saya kasih tema yang saya kasih judul tetap fokus pada Tuhan. Sama-sama katakan tetap fokus sama Tuhan, yaitu di Ibrani 12 ayat 2. Karena satu ayat, saya hari ini membawakan satu ayat, bahkan seperempat ayat, enggak satu ayat ini kita baca habis. Tapi yang saya mau bahas nanti hanya seperempatnya. Ya, kita baca sama-sama karena enggak terlalu panjang. Ibrani 12 ayat 2. Oke, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengadakan penghinaan untuk memikul salib, tapi sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Nah, saudara, di sini saya hanya mau ambil seperempat ayat tadi, yaitu mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, mata yang tertuju kepada Yesus berarti hidup kita punya arah yang jelas dan fokus. Kalau mata Jojo tertuju kepada saya, dia lihatinnya Raiden apa lihat saya? Lihat saya kan? Gak mungkin mata Jojo tertuju kepada saya tapi lihatnya si Raiden, aneh. Karena mata Jojo tertuju kepada saya, dia lihatnya saya, gak mungkin lihat Raiden. Nah begitupun mata yang tertuju kepada Yesus berarti kita lihatnya Yesus, yaitu kita punya arah yang jelas dan yang fokus, bukan fokus pada masalah, bukan fokus pada keadaan seperti yang dialami oleh mertuanya Ko Awan sekarang, bukan fokus pada orang lain, tetapi fokus kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita lihat itu yang akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Saudara-saudara, hari ini saya bawa firman sekalian saya mau main game. Jadi siap-siap ya. Karena tempat ini nggak terlalu besar, mungkin main gamenya yang simpel-simpel aja, yang duduk dalam keadaan duduk kita bisa main game. Hadiahnya sudah saya siapkan, nanti tinggal saya cas ke bendahara ya kayaknya. Ya, tidak apa. Bendahara udah mengeluarkan biaya makan, kita kayak tahu diri deh ya. Jadi hadiahnya sudah saya siapkan ya. Saya paling gemar untuk membeli hadiah karena
itu merupakan satu tanda kasih kita. Amin. Nah, bukan saya takutin ya, kalau bisa cek nggak apa-apa. Justru kalau kalian udah tahu, kalian bisa mengobati. Yang harusnya nggak boleh makan kambing, kalian jaga, nggak makan. Bukan makan kambing, Tuhan berkati kambing. Tolong Tuhan singkirkan darah tinggi. Itu kita nggak tahu diri. Udah tahu lu darah tinggi, lu makan kambing, cari penyakit. Oh, ayo kolesterol, makan kambing terus. Salah dia lah. Jadi tolong, kita udah cek, kita udah tahu sakit kita, ya kita jaga. Mama saya udah tahu ya, ngumpet-ngumpet minum kopi, jadi nggak tahu diri. Ya udah, kita mau ngomong apa? Memang orang sakit gula itu rakus. Kamu mau umpetin gimana pun dia akan nyolong. Malam-malam saya ke kelompok itu makanan dia di kamar, banyak banget dia umpetin dari saya. Sampai di baju semua saya ambilin. Besok dia cari, dia bingung mana ya? Karena dia tua, dia merasa udah habis kan, ya udah bagus aja. Karena saya ambilin semua makanan dia, semua diumpetin sama dia. Haleluya. Padahal dia tahu dia gula gitu. Nah jadi kalau kita terus melihat masalah, kita akan menjadi takut. Yang kedua, kalau kita terus melihat orang lain, kita jadi kecewa atau iri. Lihat Pak Win yang duit mesra terus, nanti mobil terus, kita lama-lama akan merasa iri. Tuhan, kok mereka kayak gitu enaknya Tuhan ya? Padahal kita ke gereja, saya lebih rajin loh Tuhan. Saya koordinator musik loh, pagi-pagi udah nyampe Pak Win 2 minggu sekali, seminggu sekali. Kenapa dia mobil kita ganti Tuhan, kok aku enggak sih Tuhan? Jatuhnya kita akan kecewa saudara kalau kita lihat manusia, lihat sebelah kita. Nah kalau kita melihat Tuhan, kita akan menjadi kuat dan berpengharapan. Katakan kuat dan berpengharapan. Nah jadi saudara, lebih baik fokus kita sama Tuhan, jangan sama masalah, jangan sama orang lain. Nah karena fokus menentukan kekuatan kita. Jadi saat Petrus berjalan, saudara lihat, waktu saat Petrus berjalan, dia bilang Tuhan kalau itu engkau, biar aku ke sana. Dia berjalan oke aja saudara. Tapi pas dia lihat ombak, lihat angin, lihat gelombang, lihat apapun, dia menjadi takut. Akhirnya dia tenggelam. Karena apa? Karena dia tidak fokus sama Tuhan. Kalau dia fokus, dia tidak akan tenggelam saudara. Boleh dibaca ya. Saya nggak membawakan cerita itu, tapi karena ombak dan karena rasa khawatir dia tenggelam. Jadi bukan angin, bukan badai yang menjatuhkan Petrus, tetapi karena dia kehilangan fokus. Itu saudara. Jadi ada cerita gini saudara. Saya mungkin pernah cerita dengan Budi atau siapa saya nggak tahu. Ada satu pemuda, dia ngomong ke mamanya, "Mah, aku udah nggak mau ke gereja lagi." "Kenapa nak?" "Aku pusing dari orang gereja. Di sebelah kanan main handphone terus dari ibadah sampai akhir." Wah, aku langsung matiin handphone. Langsung WA-nya diberhentiin. Main handphone terus. Yang sebelahnya jalan terus. Yang sebelahnya katanya itu persembahan, saya lihat ada yang ngambil persembahan. Nah, dia tahu semua loh itu anak. Terus mamanya bilang gini, "Nah, oke, kalau kamu memang tidak mau ke gereja, mama nggak paksa. Tolong lakukan satu hal buat mama sebelum kamu berhenti ke gereja." "Apa Ma?" "Kamu bawa 1 gelas air penuh, kamu jalan dari sini ke depan ke tempat Pak Wid, jangan ada yang tumpah." Anak itu melakukan karena dia mau taat dan dia mau berhenti gereja dan melakukan perintah dari mamanya. Setelah kamu lakukan itu, kamu boleh berhenti dari gereja. "Oke, siap Ma." Dia masukin air, ini nggak penuh nih, tuh masih ada longgar ya. Itu penuh, dia jalan, dia fokus sama ke depan, liatin Bu Dwi doang, lihat Pak Wid doang, Pak Wid, supaya nyampe ini air nggak tumpah. Dan bener, ini air nggak tumpah. Saya minum dulu. Akhirnya saya udah selesai melakukan apa yang mama suruh. Saya berarti udah boleh berhenti gereja ya. Nah, mama mau tanya sebelum kamu berhenti gereja. Tadi di gereja kamu ada lihat gak orang main handphone? Enggak, Ma. Kamu ada lihat gak orang yang pacaran? Enggak. Terus yang ngambil persembahan kamu lihat gak? Enggak. Kenapa? Karena saya fokus bawa air. Karena saya nggak lihat kanan kiri. Saya fokus saja mau ke tempat Pak Wid dan Bu Dwi supaya nyampe. Saya kayaknya batalin di sini deh nonton. Ya, gak bercanda. Nah, jadi dia bilang, saya fokus dengan bawa air ini sehingga tidak membuat saya tumpah
yang nyolong uang persembahan, kamu nggak akan lihat itu semua karena fokus kamu ke Tuhan. Begitupun kamu, kalau kamu fokus sama air ini nggak tumpah. Jadi jawabannya nak, kamu ke gereja harus fokus sama Tuhan, jangan fokus sama kanan kiri kamu, yaitu tetangga kita yang saya bilang tadi, karena kita akan kecewa. Nah, di situ saudara-saudara, di mana fokus kita berada, disitulah kekuatan kita berasal. Saat kita fokus kepada Tuhan, kita menerima kekuatan yang tidak tergantung pada keadaan. Seringkali kita berpikir gini, masalah kita itu terlalu besar, padahal sebenarnya fokus kita yang terlalu kecil kepada Tuhan. Kekhawatiran kita yang terlalu besar. Pernah nggak saudara berjalan, terus saudara main handphone, terus saudara nyetir, saudara baca WA, pasti saya yakin semua yang nyetir pernah melakukan itu. Terus atau kita ambil tas, saya kan kebiasaan tuh ya mau ketemu orang, saya ambil tas, saya ngaca, saya nggak bisa berbudak di mobil. Saya baru nyampe ceritanya udah mau ketemu orang gitu. Nah, jadi saudara pernah nggak saudara seperti itu? Terus saudara tidak fokus dengan mobil saudara, terus mobil saudara hampir nabrak ke trotoar. Siapa yang pernah? Karena main handphone, jujur ya. Nah, itu benar. Pak Win nggak pernah Pak? Nabrak cewek cakep? Nggak juga. Oh pernah itu. Sengaja kayaknya modus. Terus tuh bawa ke rumah sakit, bukan deh gitu kan. Nah, saya pernah loh saudara. Pas saya balas WA, itu saya benar. Itu tahu kayak kita mau arah gereja kan ada yang tinggi itu yang sebelah kiri. Itu saya nggak tahu tiba-tiba ke banting ke kiri itu nanjak begini banget. Itu sebelah kiri. Saudara mungkin belum pernah ya. Saya waktu awal-awal mau RPM, saya balas WA, saya nggak tahu saya ke kiri jalannya, saya nggak tahu. Padahal setir saya merasa lurus itu. Nah pernah juga yang dekat di kelas 10 lewat. Jadi di saat saya lagi telepon daerah, mama saya berteriak saudara, itu kejadiannya baru. Itu kan dalam banget tuh. Sampai gini, itu kan banyak hidup gimana, puji Tuhan loh. Saya hari ini ada di sini. Kalau nggak, mama saya bilang, makanya jangan handphone. Orang cuma telepon, Mang. Itu aku nggak tahu, itu nggak ada salah karena telepon sih. Saya nggak tahu dalam keadaan kenceng itu ini banget. Nanti kita persembahan 4 kali untuk betulin jalan itu ya. Biar bahaya ya. Itu siapa yang mau betulin coba? Nggak ada yang mau betulin. Saya sering kali itu bahaya banget loh. Kenceng banget itu saya sampai mau jungkir balik hampir. Tapi namanya kita orang Indonesia, untung aja nggak jungkir balik ya. Nah jadi mari saudara, kita di saat kita jalan kita juga bisa tersandung, bisa jatuh. Dan begitu juga di saat kita nyetir kita bisa nabrak saudara ya. Nah kenapa? Karena mata kita tidak fokus ke arah tujuan. Begitu juga dengan hidup rohani kita saudara. Kalau fokus kita salah, hidup kita juga bisa salah dan bisa goyah seperti Petrus. Nah jadi mari saudara sama-sama belajar untuk kita lebih fokus sama Tuhan, bukan sama masalah kita. Masalah itu nggak ada. Saya katakan selama kita masih hidup di dalam dunia, kita akan terus ada masalah. Walaupun itu nggak ada masalah dari kita. Dr. Tia Ma'awi begitu romantis, Celia Mageri begitu romantis, Asih sama Diri begitu romantis. Yang saya tahu ya, kalau Pak Amin saya nggak ngomong karena dia di gereja, saya nggak perlu pernah lihat dia pegang tangan. Nah kalau Celia Mageri, Asih sama ini sama Tia, itu saya diri loh kadang loh. Kayak dunia milik dia main motor. Nah tapi itu Ayu disuruh bilang I love you aja 2 jam loh kemarin. Sakit hati saya sebenarnya. Yang gak ibadah sore gak akan tahu cerita ini. Makanya datang ibadah sore. Promosi ya Ger? Kita promosi ya. Iya. Jadi kalau kita fokus, kalau kita benar-benar fokus sama Tuhan, saya yakin kita gak akan goyah saudara. Kita akan benar-benar arah hati dan pikiran kita tuh benar-benar ke Tuhan dan tidak akan mempengaruhi hidup kita punya rasa ketakutan. Di sini game pertama saya kirim ke Gary. Gary membaca firman Tuhan ini dengan suara keras, tapi Ayu godain dia. Dan di depan sini boleh nih Daniel, Aylan, Dewi, Sally ngobrol-ngobrol.
Kita lihat Gary tetap fokus nggak ya? Pak Wid sebagai orang yang memerhatikan, benar nggak dia fokus? Pak, saya kirim ke Pak Wid. Kita mengetes ya untuk kefokusan. Pak Wid dia nggak Gary berdiri. Iya, kemarin itu boleh ngomong apa nggak sih? Mau ketawain, bercandain sampai lu ketawa itu boleh. Terserah, yang penting kamu ngomong ya. Itu kasih Gary nih boleh? Gak usah sih. Gak usah, udah ya, oke. Nah, ayo tugasnya Pak Ayun, Alwi, Pak Ayun, semua bodain dan si Dani semua boleh bercanda udah. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Kasih dia biar dia ketawa. Marilah kita berbicara. Ayo dong kasih ketawa ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, dan sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan atas Allah. Gimana Pak Wid? Bagus. Iya, fokus kamu Itu tanda orang yang fokus ya. Sekarang saya mau permainan kedua. Berarti Gary dapat hadiah tuh. Nggak ada yang salah Pak. Kerja sama kali. Rasa dia ketawa. Kalian nggak sebut nama Pak Andi sih. Kalau nggak dia langsung nangis. Kalian poinnya tuh udah tahu ya. Senjata dia. Yang kedua cari. Yang kedua. Boleh bangkit berdiri. Handphone ditaruh di bawah. Ya, oke. Yang pertama, tepuk tangan. Kali aja, tepuk tangan. Angkat tangan. Pegang kepala. Oke. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Nah, Santi udah mulai dia fokus, dia udah mau pegang kepala tadi. Angkat tangan. Ada suara tadi. Pegang kepala. Nawi. Tepuk tangan. Ada yang angkat tepuk tangan itu tuh si Gary liatin. Oh gitu karena tinggi lu ya, gua gak kelihatan. Angkat tangan. Pegang kepala. Angkat tangan. Tepuk tangan. Angkat kepala. Itu berarti fokus. Itu copotin kepala sebelahnya. Angkat tangan. Nggak bisa kalau Oke, sorry. dia nggak terganggu. Pegang tangan. Lah kan boleh pegang tangan kan? Pegang pundak. Pegang kuping. Pegang rambut. Pegang hidung. Ini lihat pegang hidung dua-duanya, kepala hidung. Oke, tepuk tangan. Saya undang Santi bangkit berdiri. Ya. Ko Ahyung. Raiden. Silakan berdiri. Tolong fokus ya. Saya akan mengucapkan kata, tapi kamu menjawabnya dengan kata terbaliknya. Contoh. Kerja diam gitu. Hah? Kayak Tiari kerja terus aku diam gitu. Kerja. Kebalikan. Bukan. pulang. Misalkan Pergi datang. buku, ukuk dibalikannya. Buku. Jadi kamu dari belakang. Ukuk. Risi apa? Risi, sisir, sirik. Oh sisir. Iris ya. Hah? Iris ya. Misalkan ayam. Layak. Nah, contohnya itu ya. Oke? Satu. Kata si Raiden gini, si Ayun nggak ngerti, gue belum ngerti. Sebenarnya ini gue nggak fokus. Kalau fokus tuh ngerti. Belek misalkan. Lelek, Belek.
Ayam apa katanya? Oke, satu. Yang bisa langsung tunjuk tangan ya. Yang langsung bisa jawab deh. 1, 2, 3. Iman. Amin. Nami. Amin. Jangan-jangan dia nggak ikut ya. Ini 3 orang tuh. Yang nggak ikut itu udah langsung jawab. Iman. Nami gitu. Ya, oke. Yesus. Susu. Nah, selesai. Oke. Belum terus. Fokus. Apa? Sukov. Ya, silakan dulu. Airan, kamu boleh dulu. Airan bangkit berdiri, Doni bangkit berdiri. 1, 2, 3. Kaki. Betul. Boleh duduk. Yang udah bisa jawab semua duduk. Sally, Asi, Billy. 1, 2, 3. Buku. Nah, tadi udah kan? Ayam. Tuh. Kalau fokus cepat si Sally tadi saya udah sebut. Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, jadi gini. Saudara, kalau kita nggak fokus, game muda pun kita nggak akan bisa menjawab, benar? Tapi kalau kita fokus, contoh dari pasangan Asi dan Billy, entah dia pintar apa fokus, nggak ngerti lah ya. Saya pun yang tanya, saya bingung sendiri sebenarnya. Nah jadi, tadi ya pasti pemenangnya yaitu yang cepat banget, yaitu Santi, Asi, dan Billy. Tepuk tangan buat mereka. Panik tidak lihat Tuhan, latih diri kita untuk tidak mudah terganggu secara rohani. Contoh kita tadi pun, Gary saya yakin pasti ada sedikit terganggu dengan teman-temannya tadi ya Gary. Di rumah sendiri berdoa, baca Alkitab lebih nyaman daripada tadi kamu diganggu tuh Ayu pegang perut lagi si Ayu tadi kurang aja. Walaupun dia pegang perut kamu tetap fokus ya. Oh ya Gary itu ya, itu juga pemenang berarti yang tadi bisa bertahan ya. Karena fokus kita dengan Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik dalam diri kita, yaitu 1, hidup lebih terarah, hati kita lebih tenang, keputusan kita lebih benar, hidup nggak gampang goyah. Itu ya saudara ya. Jadi saat kita fokus sama Tuhan, kita nggak akan memprioritaskan masalah kita, karena kita nggak akan khawatir terlalu berlebihan. Nah, di saat kita fokus sama Tuhan, kita nggak akan memprioritaskan masalah kita, saudara. Kekhawatiran tetap ada, tapi kita tidak akan sampai putus asa karena kita punya pengharapan. Di saudara ada satu cerita, contoh hidup yang tidak melihat masalah lebih besar. Kita terkadang manusia itu melihat masalah itu lebih besar, benar? Bukan lihat badan kita lebih besar, lihat masalah kita lebih besar. Harusnya kita jangan takut dengan masalah besar, apalagi badan kita besar. Tetapi saya kagum ya dengan apa yang disampaikan. Orang melihat papi masalahnya kecil, tapi sebenarnya masalah besar. Tapi saya tahu papi saya lebih hebat dari masalah itu luar biasa. Kenapa papi bisa lebih hebat? Karena dia punya Tuhan yang lebih hebat. Amin. Tuhan lebih besar dari segala masalah yang ada pada diri kita. Salah satu contoh sebagai penutup firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, ada cerita seperti ini. Ada mungkin yang udah dengar cerita pura-pura lucu aja ya, yang udah pernah dengar. Kalau nggak pernah dengar ya pasti lucu. Jadi gini, ada seorang penjual roti, dia pakai motor, taruh gerobak biasa, jual roti. Tukang roti teriaknya seperti apa saudara? Nah, rasanya deh, ayo jelas deh. Rasanya sama rasanya. Ada rasa apa ya? Roti, strawberry, cappuccino, coklat, vanilla. Mirip banget ya. Gimana kalau kita mau dari dia jual roti? Nah, betul. Kalau saya sih nggak mirip ya, saya pengusaha cat nih. Roti rasa coklat, rasa kacang, rasa strawberry. Nah, di saat dia lagi jualan, saudara, ada mobil tiba-tiba ngenyerempet dia. Dia jatuh. Saat dia jatuh, tidak ada yang nolong dia. Mobil itu langsung pergi. Bukan dedek tapi bukan Dedi ya.
tukar roti yang lain. Nah, saat dia jatuh ada bapak-bapak datang. Wah, ada apa? Ada rasa coklat, ada rasa kacang, ada rasa strawberry. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dia nggak melihat masalah dalam diri dia. Harusnya dia bilang tadi ada mobil nabrak saya, benar nggak? Karena dia fokus dengan jualan dia nggak fokus dengan apa yang dialami. Bisa bayangkan saudara, gerobak jatuh pasti pecah, benar nggak? Rotinya berantakan, luka-luka, kakinya, tangannya. Tapi di saat bapak-bapak datang ini menolong dia, Pak, ada apa? Itu sangat jelas loh. Itu bapak itu khawatir sama dia. Ada rasa coklat, ada rasa kacang, ada rasa strawberry seperti yang tadi jadi ngomong. Nah saudara, itu adalah satu cerita yang benar-benar dia bukan fokus sama masalahnya. Hari ini mari teman-teman saudara-saudara boleh dikasih Tuhan